Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Kamis tanggal 25 Desember tahun 2025 adalah Hari Raya Natal. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama dari kitab Yesaya bab 52 ayat 7 sampai 10. Oh, betapa indah kelihatan dari puncak bukit-bukit kedatangan bentara yang mengabarkan berita damai dan memberitakan kabar baik, yang mengabarkan berita selamat dan berkata kepada Sion, Allahmu meraja. Dengarlah suara orang-orang yang mengawal Engkau. Mereka bersorak-sorai serempak. Sebab dengan mata kepala sendiri, mereka melihat bagaimana Tuhan kembali ke Sion. Bergembiralah, bersorak-sorailah bersama-sama, hai reruntuhan Yerusalem. Sebab Tuhan telah menghibur umat-Nya. Ia telah menebus Yerusalem. Tuhan telah menunjukkan tangan-Nya yang kudus di depan mata semua bangsa. Maka segala ujung bumi melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan kedua dari surat kepada orang Ibrani bab 1 ayat 1 sampai 6. Saudara-saudara, pada zaman dulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan para nabi. Tetapi pada zaman akhir ini, Allah telah berbicara kepada kita dengan perantaraan Anak-Nya. Anak-Nya itulah yang ditetapkannya sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dialah, Allah menjadikan alam semesta, Dialah cahaya kemuliaan Allah, dan gambar wujud Allah. Dialah yang menopang segala yang ada dengan sabdanya yang penuh kekuasaan. Dan setelah berhasil mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Ia jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sebagaimana nama yang dikaruniakan kepadanya jauh lebih indah daripada nama mereka. Karena kepada siapakah di antara malaikat-malaikat itu Allah pernah berkata, Anakkulah engkau. Pada hari ini engkau telah kuperanakan. Ataupun aku akan menjadi bapanya, dan ia menjadi anakku. Lagi pula, ketika mengantar anaknya yang sulung ke dunia,
Allah berkata, semua malaikat Allah harus menyembah Dia. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Yohanes bab 1 ayat 1 sampai 18. Pada mulanya adalah Firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan Firman itu adalah Allah. Firman itu pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah cahaya manusia. Cahaya itu bersinar di dalam kegelapan, tetapi kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk bersaksi tentang cahaya itu, supaya melalui Dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan cahaya itu, tetapi ia harus bersaksi tentang cahaya itu. Cahaya yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Cahaya itu telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan melalui Dia, tetapi dunia tidak mengenal Dia. Ia datang kepada miliknya, tetapi orang-orang miliknya itu tidak menerima Dia. Namun, semua orang yang menerima Dia diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam nama-Nya, orang-orang yang dilahirkan bukan dari darah atau dari keinginan jasmani, bukan pula oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai Putra Tunggal Bapa, penuh anugerah dan kebenaran. Yohanes bersaksi tentang Dia dan berseru, "Inilah Dia yang aku maksudkan ketika aku berkata, sesudah aku akan datang Dia yang telah mendahului aku, sebab Dia telah ada sebelum aku." Karena dari kepenuhannya, kita semua telah menerima anugerah demi anugerah. Sebab hukum Taurat diberikan melalui Musa, tetapi anugerah dan kebenaran datang melalui Yesus Kristus. Tidak seorang pun pernah melihat Allah, tetapi Putra Tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, Dialah yang menyatakannya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah jadilah peziarah pengharapan. Tak jarang dalam hidup ini
kita kecewa dengan 3 hal ini. Pertama, tempat di mana kita hidup dan bertinggal, ada atau bekerja. Kalau melihat bencana alam merusak dunia, memporak-porandakan tempat tinggal kita merasa kecewa. Kalau melihat korupsi di tanah air kita, sepertinya tak berkurang, kita rasa-rasanya mau berputus asa. Kalau melihat intoleransi semakin banyak terjadi di persada Nusantara, kita rasanya mau menangis. Kedua, waktu di mana kita hidup dan berjuang. Sekarang ini, terasa sekali bahwa biaya hidup semakin mahal. Pajak juga terasa semakin memberatkan. Begitu pula perang masih terjadi di tengah dunia yang katanya sudah semakin beradab dan maju. Kita merasa kecewa karenanya. Ketiga, kemanusiaan kita. Tak jarang kita menjadi pesimis berhadapan dengan diri kita yang bisa jatuh sakit. Apalagi bila sakit parah. Sudah sakit parah, masih mahal lagi biaya pengobatannya. 1-2 kali kita malahan mendengar atau melihat ada orang yang menyerah dalam peziarahan hidupnya. Bahkan ada yang sampai bunuh diri. Saudara-saudari terkasih, Natal adalah pesta perayaan kelahiran Yesus ke dalam dunia. Hal ini mengajarkan kita 3 hal penting. Pertama, Tuhan tidak kecewa dengan tempat yang ditujunya. Dia mau lahir di tengah-tengah dunia, masyarakat, dan keluarga. Dia menjadi manusia dan diam di antara kita. Kedua, Tuhan hadir dalam waktu. Dia yang telah ada sejak kekal, ada sebelum Yohanes Pembaptis, ada di pangkuan Bapa, mau untuk masuk dalam lintasan sejarah manusia dan dunia. Ketiga, kelahiran Yesus menunjukkan bagaimana Sang Firman yang adalah Allah mau menjadi manusia, menjadi sama seperti kita, kecuali dalam hal dosa. Perayaan Natal dengan demikian mengajarkan kita 3 hal ini. Pertama, Tuhan menunjukkan kepada kita bahwa tempat di mana kita ada dan hidup, bersiarah dan berkarya adalah tempat yang berselamat. Jangan kecewa dengan pelbagai kekurangan yang ada di dunia. Sebaliknya, upayakanlah agar dunia dan negara kita, masyarakat dan keluarga kita menjadi lebih baik dan membahagiakan untuk ditinggali. Kedua, masa sekarang ini bukanlah masa untuk ditangisi. Jangan terbuai dengan masa lalu dan khawatir dengan masa depan. Syukurilah hari ini dan kerjakanlah yang terbaik saat ini. Ketiga, kemanusiaan kita sungguh luar biasa. Tuhan sendiri rela menjadi manusia, mengambil rupa seorang manusia. Hal ini menunjukkan bahwa kemanusiaan kita sungguh punya nilai luhur, kekuatan besar, dan harapan cemerlang. Maka, dengan penuh iman dan sukacita, rayakanlah Natal, penjelmaan Tuhan menjadi manusia,
kehadiran dan karyanya dalam ruang dan waktu insani. Jadilah peziarah pengharapan sekarang ini di tempat di mana kita berada dan berkarya. Semoga demikian dan selamat Hari Natal. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.